Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahruzi Ahyar. Akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Aset Biologis pada Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang pertama, bab 1 itu pendahuluan tentang latar belakang masalah. Proses latar belakang masalah ya, proses untuk memproduksi pangan, serat, dan hasil-hasil lainnya dalam sektor pertanian yang dibutuhkan manusia disebut dengan sektor agrikultur, di mana sektor ini merupakan bagian penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data Departemen Pertanian yang menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan agrikultur di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik untuk aktivitas pertanian maupun perkebunan. Tidak hanya itu, sektor agrikultur juga telah mampu menyerap 38% tenaga kerja dan menyumbang 13% dalam perekonomian Indonesia. Bahkan sektor ini memiliki peranan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Objek penelitian ini adalah perusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia, di mana pada perusahaan agrikultur memiliki aset biologis dalam nilai material, sehingga pengungkapan aset biologis akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan khususnya investor. Periode penelitian ini adalah 5 tahun, yakni mulai tahun 2014 sampai 2018. Karena menanggapi saran dari penelitian terdahulu untuk memperpanjang periode penelitian agar dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai pengungkapan aset biologis. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian adalah apakah ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Bagian ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang keempat ada manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat akademik. Sebagai acuan atau pembanding bagi penelitian berikutnya yang meneliti dengan objek sejenis, yaitu pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada manfaat praktik. A. Memberikan masukan bagi investor untuk mempertimbangkan pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. B. Memberikan masukan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK tentang pengaruh faktor-faktor pengungkapan aset biologis, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan apabila ada revisi PSAK nomor 69 di masa depan. Nah, bagian yang terakhir ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 3 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Ada bab 1, pendahuluan, bab 2, tujuan pustaka, bab 3, metode penelitian. Yang keempat, bab 4 ada analisis dan pembahasan, dan bab 5 ada simpulan, keterbatasan, dan saran. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu tentang teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan kontrak antara prinsipal investor dengan agen atau manajer, di mana prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan perusahaan kepada agen agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hubungan antar prinsipal dengan agen ini disebut dengan hubungan keagenan. Agen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada prinsipal sebagai bentuk penanggung-jawaban sebagai pengelola sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, agen seharusnya bekerja sama dan bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun, agen terkadang tidak selalu bergerak sesuai dengan tujuan perusahaan dan lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri agar memperoleh keuntungan bagi mereka sendiri. Hal ini terjadi karena prinsipal memiliki informasi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan agen. Sebaliknya, agen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi secara lengkap dan prinsipal tidak dapat mengawasi kinerja agen setiap saat. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi dapat menimbulkan konflik keagenan. Yang kedua ada pengungkapan.
Pengungkapan merupakan sebuah metode, konsep, dan media tentang bagaimana sebuah informasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam arti sempit, pengungkapan diartikan sebagai penyampaian informasi yang relevan selain melalui laporan keuangan. Secara umum, tujuan dari pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Oleh karena itu, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan melindungi. Dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Yang kedua ada tujuan informatif. Dilandasi oleh gagasan bahwa pemakaian dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Yang ketiga, tujuan kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Yang ketiga ada aset biologis. Menurut PSAK nomor 69, aset biologis adalah jenis aset berupa hewan atau tumbuhan hidup, sedangkan pengungkapan aset biologis adalah pengungkapan yang dilakukan mengenai aktivitas manajemen yang dilakukan perusahaan, berupa mengubah atau mengolah aset biologis tersebut. Perusahaan mengungkapkan keuntungan agregat aset biologis atau kerugian yang timbul selama periode berjalan. Setiap kelompok aset biologis jika tidak diungkapkan sebagai informasi yang dipublikasikan dengan laporan keuangan, maka perusahaan harus menjelaskan sifat kegiatan yang melibatkan setiap kelompok aset biologis. Perusahaan harus mengungkapkan metode dan asumsi signifikan yang ditetapkan dalam menentukan nilai wajar setiap kelompok hasil pertanian pada titik panen dan setiap kelompok aset biologis. Entitas harus mengungkapkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari produk agrikultur yang telah dipanen selama periode tertentu. Entitas mengungkapkan keberadaan dan jumlah tercatat dari aset biologis. Entitas harus menyajikan daftar rekonsiliasi perubahan dalam nilai tercatat pada aset biologis di antara awal dan akhir periode berjalan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala ukuran besar berarti memiliki kelebihan berupa akses yang lebih besar dan luas untuk memperoleh sumber pendanaan dari luar menjadi lebih mudah. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kesempatan untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Kelebihan yang pertama adalah ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan juga menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Tiga, adanya kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Yang kelima, ada konsentrasi kepemilikan. Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang keenam ada profitabilitas. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang tinggi sehingga dapat dijadikan acuan perusahaan dalam melakukan pengungkapan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan usaha yang lebih kecil dalam mengungkapkan informasi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Hal ini sama seperti yang dinyatakan oleh Choi DKK tahun 2013, yaitu perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik akan lebih baik dalam melakukan pengungkapan sukarela dan lebih baik dalam merespon tekanan dari luar. Salah satu pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan adalah pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tidak akan merasa kesulitan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dikarenakan perusahaan tersebut mempunyai dana yang mencukupi.
Sementara semakin rendah tingkat profitabilitas, maka tingkat pengungkapan emisi karbon akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup. Selain untuk pengungkapan tersebut juga akan menambah beban perusahaan itu sendiri. Ya, bagian kedua adalah tentang penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengukuran ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur mengacu pada dua penelitian terdahulu, yaitu Duwu dan Daat tahun 2018 serta Yuniwati DKK tahun 2018. Penelitian acuan pertama yaitu Duwu dan Daat yang bertujuan menguji pengaruh intensitas aset biologis, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, jenis kantor akuntan publik, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, jenis KAP, dan intensitas aset biologis berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Sedangkan konsentrasi kepemilikan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Bersamaan dengan penelitian Duwu dan Daat atau 2018, dengan penelitian ini yaitu A. Menggunakan variabel dependen pengungkapan aset biologis. B. Menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas. C. Menggunakan regresi berganda dalam menganalisis data. Yang terakhir ada objek penelitian menggunakan perusahaan agrikultur. Berikut tabel dari penelitian terdahulu. Ini ada keterangan dengan Duwu dan Daat dan Amelia tahun 2018. Seperti ini ya. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis yang pertama tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan aset biologis. Perusahaan besar cenderung memiliki presentasi modal dan biaya agensi yang lebih besar sehingga diperlukan pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, terutama analisis keuangan. Menurut Nuryaman tahun 2013, semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya agensi yang tinggi. Perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar daripada stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil melakukan pengungkapan pada aset biologis untuk memenuhi atau mematuhi standar atau ketentuan yang berlaku. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juni dan Amelia tahun 2018 yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut. H1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Yang kedua ada pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan aset biologis. Yang pertama ada pengaruh ukuran, yang sekarang yang kedua adalah pengaruh konsentrasi kepemilikan. Perusahaan yang besar akan semakin banyak pula aktivitas perusahaannya yang menyebabkan semakin terkonsentrasinya kepemilikan atau suatu perusahaan. Maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan serta semakin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah perusahaan akan melakukan pengungkapan pada aset biologisnya. Perusahaan yang memiliki sebagian besar pemegang saham cenderung akan melakukan pengungkapan pada aset biologisnya agar laporan keuangan perusahaan transparan. Sedangkan perusahaan yang sebagian besar dimiliki pemilik akan melakukan pengungkapan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan serta menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang menghasilkan profitabilitas lebih tinggi biasanya akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak karena manajemen perusahaan ingin meyakinkan seluruh pengguna laporan keuangan bahwa perusahaan berada pada posisi persaingan yang kuat dan memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan juga bagus. Berikut ada kerangka penelitian dari pengembangan hipotesis. Sebenarnya ya bagian terakhir dari bab 2 ini kerangka penelitiannya. Seperti ini. Baik, kita lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian adalah penilaian kuantitatif dengan hipotesis yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah 5 tahun, yaitu tahun 2014 hingga 2018. Yang kedua ada identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengakuan variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah
pengungkapan aset biologis atau kita singkat dengan BA. Sedangkan variabel independen ada 3. Yang pertama ada ukuran perusahaan atau size. Yang kedua konsentrasi kepemilikan atau KP. Yang ketiga ada profitabilitas atau disingkat PB. Definisinya masing-masing. Yang pertama ada BA, yaitu pengungkapan aset biologis adalah pengungkapan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah nilai aset biologis dan kebijakan aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran pengungkapan aset biologis mengacu pada penelitian Wu dan Daat tahun 2018 sebanyak 40 pengungkapan, di mana digunakan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 untuk item yang digunakan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Yang kedua ada ukuran perusahaan size atau size. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan melalui total aset atau total penjualan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset dengan rumus sebagai berikut. Size sama dengan total aset. Yang kedua ada konsentrasi kepemilikan atau KP. Konsentrasi kepemilikan merupakan persentase saham yang sebagian besar dimiliki oleh sebagian kecil kelompok atau individu dan menjadikannya pemegang saham yang relatif dominan. Konsentrasi kepemilikan adalah suatu ukuran atas besarnya kekuasaan dalam mengambil keputusan, baik untuk pemilik atau manajer. Yang terakhir ada profitabilitas atau PB. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba lewat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kita masuk bagian ketiga, ada jenis dan sumber daya. Jenis dan sumber daya yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan tahunan perusahaan agrikultur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018. Sumber data laporan tahunan diperoleh dari website BI itu sendiri. Dan website masing-masing perusahaan mendata berupa data sekunder. Yang keempat tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan tahunan perusahaan agrikultur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018. Yang kelima, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian adalah perusahaan agrikultur yang terdaftar di BI. Dari populasi tersebut diambil sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan agrikultur yang terdaftar berturut-turut di BI selama tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan agrikultur yang laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah secara konsisten selama periode penelitian. Bagian terakhir dari bab 3 ialah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 23. Misalnya kita masuk ke bab 4. Bab 4 yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik objek penelitian. Di Bursa Efek Indonesia membagi kelompok industri perusahaan berdasarkan sektor-sektor. Salah satunya adalah perusahaan agrikultur. Keberadaan industri pertanian sangat dibutuhkan seiring meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah populasi dan sampel setelah eliminasi. Tabelnya ada kriteria sampel dengan perusahaan sampel 2014 sampai 2018 ada 35 perusahaan. Perusahaannya tidak lengkap dan tidak konsisten menyampaikan laporan keuangan pada periode penelitian ada 5. Jumlah sampel ada 30 berarti. Tahun pengamatan untuk dianalisis adalah 5 tahun dan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ialah 30 data. Baik. Misalnya yang bagian kedua ada deskripsi data. Deskripsi sebagai upaya untuk memberikan deskripsi atau gambaran variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka disajikan data variabel baik independen maupun dependen dalam sebuah tabel statistik deskriptif. Statistik deskriptif berisi data masing-masing variabel yang akan menjelaskan nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan standar deviasi. Statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Ini statistik deskriptif ada pengungkapan aset biologis dengan nilai minimum serta nilai maksimumnya dan nilai min atau nilai tengah. Setelah itu ada deviatif. Ini ukuran perusahaan, presentasi kepemilikan, dan profitabilitas. Baik, misalnya ada hasil analisis data. Yang mana ada yang pertama ada uji asumsi klasik.
Sebelum dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokidastisitas, dan uji autokorelasi. Jika semua uji di atas lolos, maka model yang akan digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Baik, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah data dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi baik variabel dependen maupun variabel independen terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini akan lulus jika dinyatakan data terdistribusi normal. Nah, kan ada uji multikolinearitas. Ya, uji multikolinearitas itu ada sebuah tabel yang mengisikan variabel dengan collinearity statik dengan toleransi nilai VIF. Oh, ya, sebagai berikut. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan sebaliknya disebut heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glaser. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada hubungan kesalahan pada periode T dengan periode T1 atau sebelumnya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengaruh size terhadap pengungkapan aset biologis. Hasil analisis statistik untuk variabel size yang ditentukan berdasarkan nilai aset perusahaan diketahui bahwa koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,471. Hasil uji T untuk variabel size diperoleh dengan signifikan sebesar 0,019. Maka dapat disebutkan bahwa size berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan aset biologi. Yang kedua ada pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan aset biologis. Hasil analisis statistik untuk variabel konsentrasi kepemilikan yang ditentukan berdasarkan nilai kepemilikan saham terbesar dibagi jumlah saham yang beredar diketahui bahwa koefisien regresi bernilai positif. Hasil uji T untuk variabel size diperoleh nilai signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Yang ketiga ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis. Hasil analisis statistik untuk variabel probabilitas profitabilitas yang dapat ditentukan berdasarkan perbandingan laba bersih dengan aset diketahui bahwa koefisien regresi bernilai positif. Hasil uji T untuk variabel size diperoleh nilai signifikan sebesar 0,042. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Kita masuk ke bab 5, itu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan aset botani pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengaruh pengungkapan aset biologis perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018. Yang terakhir ada profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan aset botani pada perusahaan di BI tahun 2014 sampai 2018.
Yang kedua ada keterbatasan penelitian. Hasil penelitian ini masih sangat terbatas karena hanya menggunakan rentang waktu yang masih terlalu singkat, yaitu selama 5 tahun, dengan jumlah sampel yang masih terbatas juga, yaitu sebanyak 30 perusahaan di BI. Penelitian ini hanya meneliti karakteristik sebagai variabel bebas dalam menjelaskan pengungkapan nasib biologis. Masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan nasib biologis seperti regulasi dan kondisi perekonomian. Bagian terakhir ada saran. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti dengan topik sejenis, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya, seperti ukuran manajemen, independensi, dan kepemilikan saham institusional lainnya. Yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak jumlah sampel yang akan digunakan, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih baik tentang pengungkapan aset biologis. Baik, sekian dari saya. Semoga yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.